Oke, halo semuanya. Kami dari kelompok 3 dari kelas manajemen pajak B akan mempresentasikan tentang revaluasi aset tetap. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Anissa Syafa Kalisa dengan NIM 23 2021 016. Saya Alicia Triananda dengan 23 2018 198. Saya Alvanita Hanarsoka dengan NIM 23 2021 133. Saya Marco William dengan NIM 23 2021 164. Saya Rizky Febri Saputro dengan NIM 23 2021 063. Saya Tania Putri Wijayanti dengan NIM 23 2021 109. Oke, di sini kami akan membahas tentang latar belakang terlebih dahulu. Jadi di dalam melakukan kegiatan usaha, suatu perusahaan memerlukan sebuah modal. Nah, salah satu modal dari uh, ini adalah aset tetap. Nah, modal ini merupakan komponen penting dalam aktivitas operasional suatu perusahaan. Tentunya, aset tetap ini akan dikenakan pajak agar perusahaan dapat mengurangi atau menghemat biaya yang harus dibayarkan atas aset tetap. Diperlukannya suatu perencanaan pajak yaitu melalui revaluasi aset tetap. Nah, rumusan masalahnya sendiri yang akan kita bahas di sini yang pertama, apa itu revaluasi aset tetap? Yang kedua, bagaimana prosedur pengajuan revaluasi aset tetap? Dan apa saja syarat yang perlu dipenuhi untuk mengajukan revaluasi? Dan yang terakhir ada apa saja manfaat melakukan revaluasi? Lalu untuk Lalu untuk tujuan penulisan eh, ini sendiri adalah sebagai bentuk pemenuhan nilai tugas mata kuliah manajemen pajak. Yang kedua sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan, memahami prosedur dan syarat pengajuan revaluasi, serta mengetahui manfaat dalam melakukan revaluasi aset tetap. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan revaluasi aset tetap. Nah, apa sih revaluasi aset tetap? Revaluasi aset tetap ini adalah kegiatan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki oleh suatu entitas sehingga mencerminkan nilai aset saat ini. Nah, entitas dapat memilih melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan akuntansi, tujuan pajak, atau tujuan akuntansi dan pajak. Yang pertama adalah tujuan pajak. Di dalam tujuan pajak ini, revaluasi aset tetap tunduk pada peraturan perpajakan bahwa revaluasi tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 tahun. Juga dilakukan pada sebagian atau seluruh aset tetap. Kemudian masa manfaat aset tetap setelah revaluasi itu disesuaikan kembali menjadi manfaat penuh, serta dasar penyusutan adalah nilai saat revaluasi. Yang kedua adalah tujuan akuntansi. Di dalam revaluasi aset tetap tujuan akuntansi ini berpegang pada PSAK 16 aset tetap bahwa revaluasi dilakukan dengan keteraturan cukup reguler untuk memastikan jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan pajak pada revaluasi aset tetap. Nah, di sini ada beberapa peraturan. Yang pertama adalah UU nomor 36 tahun 2018, tahun 2008 pasal 19 yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan ini berwenang untuk menetapkan peraturan tentang revaluasi aset dan faktor penyesuaiannya. Kemudian ada peraturan yang kedua yaitu mengenai peraturan Menteri Keuangan nomor 79 garis miring PMK garis miring 2008. Ini berisi mengenai jika ada perusahaan yang ingin melakukan revaluasi aset tetap ini dalam tujuan perpajakan, perusahaan perlu memenuhi seluruh kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak berakhir sebelum masa pajak dilakukannya revaluasi. Selain itu juga perusahaan merupakan wajib pajak dalam negeri dan juga bentuk usaha tetap yang tidak termasuk ke dalam perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dengan mata uang dolar Amerika Serikat. Ada juga perusahaan ini perlu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagai pihak yang diberi wewenang untuk menerbitkan surat keputusan revaluasi aset tetap atas permohonan yang diajukan oleh perusahaan. Selain itu, peraturan yang ketiga mengenai peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 12 garis miring PJ garis miring 2009
berisi mengenai tata cara pengajuan permohonan dan pengadministrasian penilaian kembali aktif tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Selain itu juga ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 191/2015 yang berisi mengenai penilaian kembali pada aset tetap yang bertujuan untuk perpajakan dan diajukan pada tahun 2015 sampai 2016 yang memberikan DJP ini memberikan pengurangan tarif PPh pasal 19 untuk wajib pajak badan. Next. Nah, di sini juga ada penilaian kembali aset tetap yang dilakukan terhadap yang pertama seluruh aset tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan. Kemudian juga seluruh aset tetap berwujud yang tidak termasuk tanah yang terletak atau berada di Indonesia, yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Next. Nah, di sini ada syarat-syarat pengajuan revaluasinya. Yang pertama itu wajib pajak badan dalam negeri dan BUT, kecuali mendapatkan izin pembukuan dengan bahasa Inggris dan mata uang dolar. Ini pada pasal 1 ayat 2 per 12 garis miring basic garis miring 2009. Kemudian ada yang kedua itu sudah memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk kewajiban pajak cabang atau perwakilan perusahaan, sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya revaluasi aset tetap yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 per 12 garis miring PJ garis miring 2009. Kemudian yang ketiga dilakukannya jangka waktu setelah 5 tahun dari revaluasi aktif tetap sebelumnya yang tertuang pada pasal 3 ayat 2 PMK 79 garis miring PMK tahun 2008. Kemudian yang terakhir dia mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil yang berdomisili dengan menggunakan formulir yang dilampiri itu ada 4. Pertama, fotokopi izin usaha perusahaan jasa nilai atau ahli penilai yang mendapatkan izin dari pemerintah, dia sudah dilegalisir oleh instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, laporan penilaian perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang memperoleh izin dari pemerintah. Kemudian yang ketiga, daftar penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 Peraturan Dirjen Pajak. Kemudian yang terakhir adalah laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aset tetap perusahaan yang telah diaudit oleh angkutan publik. Next. Yang selanjutnya adalah prosedur revaluasi teori. Perencanaan pajak harus dilakukan melalui berbagai tahap sehingga mencapai hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kali ini kita ada 5. Yang pertama, analysis of existing database. Yang kedua, design of one of more possible tax plans. Yang ketiga, evaluating a tax plan. Yang keempat, debugging the tax plan. Yang kelima, updating the tax plan. Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita bahas analysis of existing database. Faktor yang diperhatikan. Yang pertama itu adalah fakta yang relevan. Dalam pajak perusahaan, manajer dituntut untuk menguasai segala situasi, baik segi internal maupun eksternal, dan juga memutakhirkan perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan dengan tepat dan menyeluruh terhadap situasi transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan. B. Faktor pajak. Dalam menganalisa setiap permasalahan yang dihadapi, perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama, yaitu sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara, dan B. Sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang-undang domestik maupun tax treaty. C. Faktor non-pajak. Faktor non-pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak antara lain: 1. Masalah badan hukum. Yang kedua, masalah mata uang dan nilai tukar. Yang ketiga, masalah pengawasan devisa. Yang keempat, masalah program insentif investasi. Yang kelima, masalah faktor non-pajak lainnya. Yang kedua, kita akan membahas design of one of
or more possible tax plans. Metode yang harus diterapkan dalam menganalisa dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu perencanaan adalah A. Apabila tidak ada rencana pembatasan pajak minimum. B. Apabila adanya rencana pembatasan pajak minimum yang ditetapkan, yang berhasil maupun gagal. Yang ketiga, evaluating a tax plan. Setelah memilih perencanaan pajak, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Yang keempat, budgeting the tax plan. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan demi mendapatkan keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak yang sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Yang kelima, updating the tax plan. Pemuktahiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan oleh masyarakat dinamis. Oleh karena itu harus diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun faktor lainnya yang mempengaruhi perencanaan. Next. Keuntungan dari revaluasi aset tetap, yaitu yang pertama, jika aset direvaluasi pada nilai atas, maka akan meningkatkan laba tunai perusahaan. Juga laba bersih ditambah depresiasi. Yang kedua, dapat digunakan untuk negosiasi harga yang wajar saat proses penggabungan dua atau lebih perusahaan seperti merger. Tiga, dapat digunakan untuk menurunkan leverage ratio. Yang keempat, neraca akan menunjukkan posisi kekayaan yang wajar sehingga pemakai laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan tepat. Yang kelima, ada selisih lebih penilaian dari kembali juga akan meningkatkan struktur modal sendiri, yang artinya perbandingan antara peminjam atau debit dengan modal sendiri atau equity atau DER membaik. Yang keenam, dapat menghemat PPh badan di masa yang akan datang sehubungan dengan penyusutan yang dapat dibiayakan menjadi lebih besar karena menggunakan nilai setelah revaluasi. Next. Baik, yang selanjutnya ada kerugian dari revaluasi aset tetap. Nah, yang pertama itu perusahaan sebenarnya tidak mendapatkan aliran kas masuk saat melakukan revaluasi aset. Perusahaan hanya melakukan window dressing alias hanya mempercantik portofolio performa laporan keuangan sebelum ditampilkan ke klien atau pemegang saham. Yang kedua yaitu jika terdapat selisih lebih atas revaluasi, perusahaan akan dikenai PPh final sebesar 10% dan harus dibayar pada tahun tersebut. Dan tidak menghasilkan uang pajak tanggungan yang bisa dibalik di tahun berikutnya apabila nilai aset turun. Dengan demikian, apabila perusahaan melakukan revaluasi dan setiap tahun harganya meningkat, maka perusahaan harus membayar PPh final sebesar 10% tiap tahun. Nah, yang terakhir itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kenaikan nilai aset tersebut tidak memberikan aliran kas masuk ke dalam keuangan perusahaan. Ditambah lagi, untuk mengukur nilai wajar aset, perusahaan membutuhkan jasa penilai atau asesor sehingga akan menambah biaya pengeluaran. Nah, ini akan menambah pemborosan bagi keuangan perusahaan. Next. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, sebagai kesimpulan secara spesifik di dalam penghematan pajak ini sebaiknya kita lebih memilih menggunakan revaluasi. Karena selain memudahkan dalam mengontrol permodalan, revaluasi aset juga bisa menjadi bahan untuk menarik investor karena performa keuangan perusahaan yang terukur. Sebagai saran, perusahaan harus mempertimbangkan biaya dan keuntungan yang diperoleh di dalam melakukan revaluasi aset tetap. Apabila keuntungan yang didapatkan lebih besar, maka perusahaan disarankan melakukan revaluasi aset tetap.
Revaluasi aset tetap ini dapat menghemat pajak PPh badan di masa yang akan datang, dan perusahaan perlu menerapkan peraturan tentang revaluasi aset tetap secara konsisten. Sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.